Pernahkah kalian mendengar nama si Kabayan, sosok legendaris dari tanah Pasundan, Jawa Barat, yang dikenal dengan kemalasannya yang luar biasa? Tapi tunggu dulu, jangan salah sangka, di balik citranya yang santai dan suka tidur, si Kabayan menyimpan kecerdikan yang tak ada duanya. Kisahnya bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan cerminan kebijaksanaan yang dibalut humor segar khas masyarakat Sunda. Mari kita selami lebih dalam dunia si Kabayan, si pemalas yang jenius. Di sebuah desa yang asri dan sejuk, hiduplah seorang pemuda bernama Kabayan bersama istrinya, Nyi Iteung, dan mertuanya. Sehari-hari, Kabayan lebih suka menghabiskan waktu dengan bersantai, tidur di bawah pohon rindang, atau sekadar mengamati alam. Tingkahnya ini seringkali membuat mertuanya geleng-geleng kepala. Mertuanya adalah sosok pekerja keras yang percaya bahwa hasil hanya bisa didapat melalui keringat dan usaha tanpa henti. Tentu saja, prinsip ini sangat bertolak belakang dengan filosofi hidup Kabayan. Suatu pagi yang cerah, saat matahari mulai menghangatkan bumi, mertuanya sudah tidak tahan lagi melihat Kabayan yang masih asyik bermalas-malasan. "Kabayan, bangun kau, lihat itu sawah kita. Sudah waktunya dicangkul. Kalau hanya ditiduri, kapan kita bisa panen?" teriak mertuanya dengan nada kesal. Kabayan, dengan mata yang masih setengah terpejam, menjawab dengan santai, "Iya, Abah, siap." Ia pun mengambil cangkul dan berjalan gontai menuju sawah. Namun, setibanya di sawah, alih-alih langsung bekerja, Kabayan malah mencari tempat yang paling nyaman. Ia menemukan sebuah saung bambu di pinggir sawah, di bawah pohon kelapa yang rindang. Angin sepoi-sepoi membuatnya semakin mengantuk. Ia meletakkan cangkulnya begitu saja di pematang sawah, lalu merebahkan diri di saung. "Ah, bekerja itu butuh inspirasi," gumamnya pada diri sendiri. Tak lama kemudian, ia pun tertidur pulas. Mertuanya yang mengintip dari kejauhan semakin geram. "Dasar pemalas, disuruh kerja malah tidur," umpatnya dalam hati. Ia memutuskan untuk membiarkannya, ingin melihat apa yang akan dilakukan Kabayan selanjutnya. Berjam-jam berlalu, Kabayan masih terlelap dalam mimpinya. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Awan hitam berkumpul, dan tak lama kemudian, hujan deras turun dengan lebatnya. Hujan itu berlangsung cukup lama, membasahi seluruh sawah hingga tanah yang tadinya keras menjadi sangat gembur dan lunak. Setelah hujan reda, Kabayan terbangun. Ia meregangkan tubuhnya dan melihat ke arah sawah. Dengan senyum liciknya, ia berjalan ke tengah sawah, menancapkan cangkulnya di beberapa titik, lalu pulang ke rumah seolah-olah telah bekerja keras seharian. Setibanya di rumah, mertuanya langsung menyambut dengan omelan. "Bagaimana kerjamu, Kabayan? Abah lihat kau hanya tidur saja dari tadi." Kabayan, dengan wajah tanpa dosa, menjawab, "Abah, mencangkul itu bukan cuma soal tenaga. Lihat saja besok. Sawah kita pasti sudah siap tanam." Mertuanya hanya bisa mendengus tak percaya. Keesokan harinya, ketika mereka pergi ke sawah, mertuanya terkejut bukan main. Tanah sawah itu begitu gembur dan mudah diolah, jauh lebih baik daripada jika dicangkul dengan susah payah di bawah terik matahari. Kabayan lalu menjelaskan dengan filosofinya yang unik. "Abah, saya tadi tidak tidur. Saya sedang berdoa dengan khusyuk, meminta pada Yang Maha Kuasa agar tanah ini diberkahi dan digemburkan. Ternyata doa saya dijawab dengan hujan deras. Bukankah ini lebih efektif daripada menghabiskan tenaga?" Mertuanya terdiam, antara bingung, kesal, tapi juga ada sedikit rasa kagum di hatinya. Ia sadar, menantunya ini memang bukan orang biasa. Kecerdikan Kabayan tidak berhenti di situ. Ia sering kali menjadi pahlawan bagi rakyat kecil yang tertindas oleh orang-orang kaya dan serakah. Salah satu kisahnya yang paling terkenal adalah saat ia berhadapan dengan seorang saudagar kikir di pasar. Saudagar ini terkenal suka menipu dalam timbangan dan memeras para petani kecil. Suatu hari, Kabayan datang ke pasar membawa sebuah karung yang menggembung. Ia berteriak, "Dijual, dijual, kucing sakti dalam karung, bisa mendatangkan kekayaan." Saudagar kikir itu tertarik. Ia mendekati Kabayan dan bertanya, "Apa istimewanya kucingmu?" Kabayan berbisik, "Tuan, kucing ini bukan kucing biasa. Ia bisa menemukan harta karun dan menggandakan uang. Tapi ia tidak boleh dilihat sebelum sampai di rumah. Nanti kesaktiannya hilang." Tanpa pikir panjang, saudagar serakah itu langsung membeli kucing dalam karung itu dengan harga yang sangat mahal, berharap bisa menjadi lebih kaya lagi. Dengan gembira, saudagar itu membawa karungnya pulang. Sesampainya di rumah, ia membuka karung itu dengan tidak sabar. Dan apa yang ia temukan? Bukan kucing sakti,
melainkan seekor kucing kampung biasa yang kurus dan penuh lumpur. Saudagar itu marah besar dan sadar telah ditipu. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kabayan sudah menghilang, dan uang hasil penjualan kucing sakti itu telah ia bagikan kepada para petani miskin yang pernah ditipu oleh si saudagar. Kisah-kisah seperti inilah yang membuat sosok si Kabayan begitu dicintai. Ia mengajarkan kita bahwa kecerdasan, akal, dan humor bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada kekuasaan dan kekayaan. Kabayan menunjukkan bahwa cara pandang yang berbeda dalam menghadapi masalah seringkali bisa menghasilkan solusi yang tak terduga dan brilian. Ia adalah simbol perlawanan kaum lemah terhadap keserakahan dan ketidakadilan, namun dengan cara yang cerdik dan menggelitik, tanpa kekerasan. Moral dari cerita si Kabayan sangatlah dalam. Terkadang, solusi terbaik tidak selalu datang dari kerja keras membabi buta, tetapi dari pemikiran yang cerdas dan strategi yang tepat. Humor dan sikap santai bisa menjadi cara untuk meredakan ketegangan dan melihat masalah dari sudut pandang yang baru. Si Kabayan, si pemalas yang jenius, mengingatkan kita bahwa di balik setiap kelemahan yang terlihat, mungkin tersimpan kekuatan yang luar biasa. Kebijaksanaan tidak selalu berwajah serius. Kadang ia datang dalam bentuk tawa dan kelakar. Jadi, lain kali jika Anda merasa lelah atau buntu, mungkin Anda bisa mencoba jurus si Kabayan. Beristirahat sejenak, tenangkan pikiran, dan lihatlah masalah Anda dari sisi yang berbeda. Siapa tahu, ide brilian akan muncul saat Anda sedang bersantai. Kisah si Kabayan akan selalu relevan, menjadi warisan budaya yang tak lekang oleh waktu, mengajarkan kita tentang kekuatan akal, pentingnya kebaikan, dan indahnya tawa. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita si Kabayan bersama kami. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan sedikit senyuman di hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.